adik-adik, selamat hari Minggu. Senang sekali Kak Resa bisa berjumpa lagi dengan adik-adik dalam ibadah sekolah minggu hari ini. Adik-adik, ada sukacita hari ini? Aduh, ternyata ada yang tidak menjawab. Adik-adik, kalau Kak Resa berkata ada sukacita hari ini, adik-adik harus menjawab yes, yes, yes. Oke adik-adik, ada sukacita hari ini? Yes, yes, yes. Nah, itu dulu baru semangat anak-anak Tuhan. Adik-adik, walaupun kita masih beribadah dari rumah, tetapi kita harus tetap percaya kalau kasih dari Tuhan selalu menyertai kita. Adik-adik, untuk memulai ibadah kita pada hari ini, kita akan mengawalinya dengan berdoa. Jadi, kakak minta semuanya bersikap doa, lipat tangannya, tutup mata, dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari yang luar biasa ini. Kami bersyukur Tuhan karena hari ini kami masih bisa bersekolah minggu. Tuhan Yesus tolong memberkati ibadah kami dari awal hingga berakhirnya ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, siapa yang sudah siap untuk memuji Tuhan? Coba angkat tangannya, Kak Resa lihat ya. Wah, ternyata anak-anak Tuhan sudah siap untuk memuji Tuhan. Nah adik-adik, karena kita akan memuji Tuhan, jadi kita harus bernyanyi dengan penuh semangat. Dan juga wajah kita harus cing. Apa ini? Bergembira. Untuk itu sekarang Kak Resa ajak adik-adik untuk berdiri dan kita nyanyikan pujian Halo Halo Hola. Adik-adik masih semangat memuji Tuhan? Aduh, ada yang belum menjawab. Masih semangat? Itu dulu baru semangat anak-anak Tuhan. Masih dalam keadaan berdiri ya, jangan ada yang duduk. Kita menyanyikan pujian King Kong badannya besar, dilanjutkan dengan pujian Aku Anak Raja. Silakan berdiri adik-adik. Tapi aneh kakinya pendek, lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya.
Adik-adik, disilakan duduk kembali. Adik-adik, kini tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Cerita hari ini akan dibawakan oleh Kak Cici. Kalau minggu-minggu sebelumnya kita mendengarkan cerita tentang alam semesta, nah hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang hewan-hewan. Ada apa saja ya? Terus bagaimana ceritanya? Adik-adik penasaran? Sama, Karisa juga penasaran. Tetapi adik-adik, sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita nyanyikan pujian Roh Kudus yang manis. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kini tiba saatnya kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus mau menyertai firman Tuhan hari ini, agar firman Tuhan itu dapat tertanam di dalam hati kami dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, sudah siap mendengarkan firman Tuhan saat ini? Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kakak ajak adik-adik untuk duduk yang manis agar adik-adik sangat siap mendengarkan firman kebenaran Tuhan saat ini. Nah, adik-adik yang manis, firman Tuhan hari ini terpilih dari kitab Mazmur pasal 8, ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-9 dengan tema peduli terhadap hewan. Nah, adik-adik yang manis, siapakah di antara adik-adik yang punya hewan peliharaan di rumah? Wow, pasti banyak sekali adik-adik yang punya hewan peliharaan. Misalnya adik-adik punya anjing, punya kucing, punya kelinci, bahkan punya ikan ataupun punya burung-burung di sangkar adik-adik. Nah, adik-adik, semua hewan peliharaan itu sangat bagus dan luar biasa. Adik-adik, hewan peliharaan yang kita punya pastinya kita akan menjaga, kita merawat, kita melindungi mereka. Bahkan tidak lupa kita memberi dia makan. Kita saja membutuhkan makan, begitu pula dengan hewan peliharaan kita. Mereka juga memerlukan makanan. Betul sekali adik-adik. Adik-adik yang terkasih, pastinya kita sangat mencintai hewan peliharaan kita. Tetapi sayangnya masih ada orang yang tidak sayang sama hewan-hewan, bukan saja hewan peliharaan. Masih ada orang yang berani bertindak kasar dengan hewan-hewan, masih berani memukul hewan, masih berani menendang hewan dengan cara-cara yang begitu kasar. Adik-adik, hal ini sungguh tidak baik dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Adik-adik harus ingat bahwa hewan itu adalah salah satu ciptaan Tuhan. Betul sekali adik-adik. Adik-adik masih ingat pada hari keberapa hewan diciptakan? Wow, coba ingat-ingat firman minggu lalu. Betul sekali, hewan
diciptakan pada hari kelima, di mana Tuhan menciptakan ikan di laut dan burung di udara. Serta selanjutnya di hari yang keenam, Tuhan menciptakan segala hewan di daratan. Betul sekali adik-adik, Tuhan menciptakan hewan itu dengan segala cinta kasih Tuhan yang begitu besar, seperti Tuhan menciptakan kita manusia. Tuhan mau kita menjaga dan memelihara hewan-hewan tersebut dengan penuh cinta dan kasih. Nah, adik-adik yang terkasih, di dalam firman Tuhan di dalam kitab Mazmur pasal 8 ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-9, di mana Tuhan berfirman bahwa Tuhan menciptakan manusia dengan begitu sangat istimewa. Kita manusia diciptakan dengan istimewa adik-adik. Betul sekali. Kenapa kita istimewa? Karena Tuhan memberikan kuasa kepada kita. Kuasa apa yang Tuhan berikan adik-adik? Coba, ada yang sudah tahu kok kuasa apa yang Tuhan berikan? Tuhan memberikan kita kuasa atas segala hewan yang sudah Tuhan ciptakan tadi di hari yang kelima dan hari yang keenam. Betul sekali adik-adik, kita punya kuasa akan itu. Kita punya kuasa akan kambing domba, lembu sapi, binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, bahkan juga ikan-ikan di laut. Benar sekali. Wow, kita berkuasa atas segalanya ini. Luar biasa tidak Tuhan memberikan kita kuasa? Sungguh sangat luar biasa adik-adik. Tapi ingat, bukan berarti kita punya kuasa ini, kita mau seenaknya kita mau sesuka hati kita mau memukul hewan, kita mau menendang hewan. Itu tidak dibenarkan. Itu Tuhan marah kepada kita adik-adik. Tuhan menitipkan ini, Tuhan memberikan kita kuasa ini supaya kita menjaga, memelihara, bahkan dengan penuh cinta kasih kita ada dengan ciptaan Tuhan lainnya seperti hewan-hewan tersebut. Dan ingat adik-adik, hewan itu adalah salah satu ciptaan Tuhan. Betul sekali, ingat ya, hewan juga salah satu ciptaan Tuhan. Dan karena itu ciptaan Tuhan, Tuhan mau kita menjaga, kita memelihara, bahkan kita melindungi hewan-hewan tersebut. Karena Tuhan menciptakannya bukan sembarang diciptakan. Tuhan menciptakan karena Tuhan sudah menjadikan segala sesuatu itu baik bagi kita manusia. Karena kita apa tadi? Istimewa. Harus ingat, kita istimewa, maka Tuhan menitipkan kuasa ini. Tuhan mau kita menjaga, Tuhan mau kita memelihara, Tuhan mau kita merawat dengan penuh cinta, kasih, sayang, dengan ketulusan hati dari adik-adik, papa mama, opa oma, bahkan kakak-kakak yang ada di rumah. Nah, adik-adik, semua yang Tuhan titipkan itu, hewan peliharaan itu, segala sesuatunya Tuhan kasih karena Tuhan punya tujuan yang sangat besar, di mana dari hewan tersebut kita bisa makan daging. Coba ingat, daging apa yang adik-adik makan? Ya, ada daging ayam, ada daging sapi, bahkan kita juga makan ikan dari laut. Itu kan ciptaan Tuhan yang harus kita jaga karena itu juga berguna bagi kita. Benar sekali. Bukan hanya itu saja, hewan-hewan itu ternyata punya fungsi yang lain. Misalnya dia bisa membantu petani di sawah. Apa ya yang bisa membantu petani? Coba ingat-ingat, ayo. Betul, ada sapi dan kerbau yang bisa membantu petani untuk membajak sawah. Benar sekali, dengan adanya sapi dan kerbau, petani bisa meringankan kerjanya. Sawahnya sudah terbajak oleh sapi dan kerbau. Betul sekali adik-adik. Bahkan ingat, tidak ada kuda. Ada kuda yang bisa dijadikan sebagai alat transportasi. Betul ya adik-adik, kuda bisa dijadikan alat transportasi. Dan adik-adik, masih banyak hewan-hewan yang punya fungsi yang luar biasa bagi kita manusia. Makanya kita harus menjaga, kita harus merawat, kita harus melindunginya. Bukan kita berlaku kasar.
Tidak boleh seperti orang lain yang adik-adik pernah lihat, memukul itu hewan-hewan, menyiksa mereka. Bahkan ada orang yang pernah memelihara hewan dan menelantarkan hewan itu. Itu tindakan yang Tuhan tidak menginginkan. Tuhan tidak mau kita sebagai ciptaan yang istimewa menjadi orang seperti itu. Tuhan mau kita menjaga, kita memelihara, kita melindunginya. Ingat ya adik-adik, karena kita sama-sama adalah ciptaan Tuhan. Betul sekali, apalagi kita manusia adalah istimewa. Ingat, karena kita istimewa, kita sama-sama diciptakan Tuhan. Begitu pula dengan hewan. Hewan juga diciptakan Tuhan. Mari kita menjaga hewan-hewan yang ada di sekitar kita, alam yang ada di sekitar kita dengan contoh-contoh kecil, dengan hal-hal kecil. Misalnya adik-adik di rumah yang punya kucing, punya anjing, punya burung pipit mungkin, atau punya ikan. Ingat, kita punya hewan itu bukan hanya untuk menghias rumah kita ya. Bukan seperti itu. Bukan supaya orang lihat, wow dia punya hewan. Bukan seperti itu. Tetapi Tuhan mau kita menjaga, kita merawat, kita melindungi, memberi dia makan, membersihkan kandangnya. Bahkan jangan lupa membersihkan tubuh hewan tersebut agar dia menjadi sehat. Bukan hanya kita manusia yang membutuhkan kesehatan, tetapi hewan juga. Karena kita saling mengasihi. Karena Tuhan mau kita peduli terhadap segala sesuatu ciptaan Tuhan. Alam yang ada di sekitar kita, hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Karena kita semua berharga di mata Tuhan. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Papa, mama, opa, oma, kakak, terima kasih sudah mendampingi adik-adik untuk mendengarkan firman ini. Adik-adik, cerita firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kita untuk peduli terhadap hewan-hewan. Dan ciptaan Tuhan itu ada bermacam-macam. Misalnya saja, King Kong, badannya besar, kakinya pendek. Ada juga bebek, lehernya panjang dan kakinya pendek. Benar sekali adik-adik, dan masih banyak ciptaan Tuhan yang unik. Sungguh luar biasa kan Tuhan Allah kita? Untuk itu sekarang Karesa ajak adik-adik untuk berdiri dan kita nyanyikan pujian Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa, apapun Dia bisa.
papa mama, opa oma, kakak, tante, dan om yang mendampingi adik-adik. Karena kita sudah mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, untuk meresponnya, mari kita berdoa. Adik-adik yang manis, mana sikap doa yang manis? Oke, lipat tangannya, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kami sudah mendengarkan firman kebenaran Tuhan Yesus pada saat ini. Kami mau berjanji, kami menjaga lingkungan kami, alam sekitar kami, hewan peliharaan kami, bahkan hewan-hewan di sekitar kami. Kami berjanji Tuhan untuk saling mengasihi, menjaga, dan memelihara dengan baik. Berkati kami selalu Tuhan, amin. Adik-adik, sama seperti minggu-minggu sebelumnya, hari ini ada ayat emas yang akan kakak bagikan. Ayat emas kita hari ini terpilih dari kitab Amsal 12 ayat 10a. Sekali lagi, Amsal 12 ayat 10a. Sekarang silakan adik-adik buka Alkitab dan kita akan membaca ayat ini bersama-sama. Amsal 12 ayat 10a. Sudah dapat ayatnya adik-adik? Jika sudah, mari kita baca bersama-sama. Amsal 12 ayat 10a. Orang benar memperhatikan hidup hewannya. Sekarang kakak ajak adik-adik untuk berdiri dan kita ucapkan ayat emas ini dengan menggunakan gerakan. Silakan berdiri. Ayat emas kita hari ini terpilih dari kitab Amsal 12 ayat 10a. Orang benar memperhatikan hidup hewannya. Sekali lagi ya, ayat emas kita hari ini terpilih dari kitab Amsal 12 ayat 10a. Orang benar memperhatikan hidup hewannya. Silakan dulu adik-adik. Adik-adik, ada begitu banyak berkat Tuhan yang dinyatakan di dalam kehidupan kita. Dan untuk mensyukuri berkat Tuhan itu, kita akan memberikan persembahan kita. Dan sambil persembahan dijalankan, kita menyanyikan pujian bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memberikan persembahan kami. Tuhan Yesus berkati persembahan kami. Terima kasih banyak Tuhan. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, sekarang saatnya kita akan melakukan prakarya, di mana di sini adik-adik sudah lihat ada kertas origami dan kita akan membuat burung dari kertas origami. Adik-adik di rumah pastinya sudah punya ini, di mana kakak-kakak sekolah minggu sudah membagikannya bagi adik-adik di rumah. Nah, di sini kita akan melipat kertas origami ini dan akan membentuk seperti burung. Dan papa, mama, kakak, atau om tante yang mendampingi adik-adik bisa mendampingi adik-adik untuk melipat kertas origami ini membentuk burung. Pertama-tama, adik-adik pegang kertas origaminya seperti ini. Kita lipat membentuk persegi panjang, rapikan setiap sisinya seperti ini. Sudah adik-adik? Seperti ini. Lalu dibuka. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama. Kita membalikkan kertasnya. Kita lipat lagi seperti ini. Sudah, dibuka lagi. Sekarang kita akan balik kertasnya seperti ini. Kita membuat lipatan
segitiga. Betul sekali, dengan rapi ya. Ujung-ujung kertasnya disatukan dan dirapikan seperti ini. Oke adik-adik, lakukan hal yang sama pada sisi yang lain. Seperti ini adik-adik. Lihat, di sini ada bentuk bekas lipatan-lipatan yang tadi sudah kita lipat. Lalu tekan pada tengah, kita buat seperti ini, masukkan ke dalam seperti ini, rapikan dari sisi yang dari sebelah atasnya adik-adik ini, lalu lakukan hal yang sama di sisi yang berikut. Jangan lupa dirapikan lagi seperti ini. Nah, adik-adik sudah lihat kan? Seperti ini hasilnya. Lalu balik kertasnya seperti ini. Ambil satu sisi, kita lipat seperti ini. Lakukan hal yang sama di sisi lain. Akan jadi seperti ini adik-adik. Jadi bisa lihat akan jadi seperti ini. Dan di bagian atasnya kita lipat ke dalam seperti ini. Dibuka lagi, lakukan hal sama di bagian belakangnya, kita lipat lagi. Jangan lupa bagian atas juga dibuat seperti ini. Ya, betul sekali. Lalu sekarang kita buka. Kita buka seperti ini. Seperti ini adik-adik. Adik-adik bisa lihat seperti ini. Lihat di sini ada beberapa bekas lipatan. Kita mengikuti lipatan ini. Yang rapi ya, papa, mama, kakak bisa membantu adik-adik di rumah agar lipatannya menjadi lebih baik dan lebih bagus. Lakukan hal yang sama di sisi yang lain. Kira-kira seperti ini. Di bagian belakang juga kita lakukan seperti itu. Kurang lebih hasilnya seperti ini. Lalu dari setiap sudut ini kita lipat ke dalam seperti ini. Sisi yang lain dibalik, lakukan hal yang sama. Sudah seperti ini, ada yang seperti ini, ada yang besar. Oke, sekarang selanjutnya kita balik kertasnya seperti ini. Lihat, sudah mulai nampak akan jadi apa adik-adik? Seperti ini. Oke, rapikan agar bentuknya menjadi lebih bagus. Sisi yang ujung bawah kita naikkan ke atas seperti ini. Sebaliknya pun kita lakukan hal yang sama. Lalu buka lagi seperti ini. Ya. Satu sisi kita turunkan ke bawah agar ini bisa menjadi sayap burung. Sisi yang lain kita lakukan lagi seperti ini. Nah, ini hampir jadi, ini menjadi sayap burung. Nah, untuk kedua sisi yang ini, satunya kita jadikan ekor burung seperti ini. Lipat sedikit bagian belakangnya seperti ini. Lalu yang ini kita jadikan kepala burung. Hanya sedikit saja. Oke, kurang lebih seperti ini. Jangan lupa tarik sayapnya dan yang di tengah kita tekan sedikit agar burungnya bisa jadi seperti ini adik-adik. Wow, luar biasa. Jadilah lipatan burung dari kertas origami. Semoga adik-adik dengan penuh sukacita bisa melakukan prakarya ini dibantu oleh papa, mama, kakak, bahkan opa, oma di rumah.
Shalom, bye-bye. Shalom adik-adik. Tak terasa kita sudah ada di penghujung sekolah minggu kita pada hari ini. Namun sebelum kita mengakhiri segala aktivitas sekolah minggu kita pada hari ini, kita akan sekali lagi menghadap Tuhan di dalam doa. Ayo adik-adik yang manis yang ada di rumah yang ditemani oleh kakak, papa, mama, opa, oma, bahkan om dan tante, boleh kita mengambil sikap doa yang baik untuk menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mengikuti sekolah minggu kami pada hari ini. Dari awal sekolah minggu hingga saat ini boleh berakhir segala aktivitas sekolah minggu kami. Tuhan, terima kasih kakak-kakak sekolah minggu yang telah mendampingi kami lewat ibadah online, bahkan memberikan kami tugas dengan membagikan segala aktivitas di rayon kami masing-masing. Berkati kami semua Tuhan, agar kami selalu bertumbuh, berkembang di dalam iman dan kebenaran akan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Mama dan kakak-kakak yang telah mendampingi adik-adik selama sekolah minggu online hari ini. Sampai jumpa lagi di ibadah sekolah minggu Pargemit Kota Baru minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti.